Shalom saudaraku yang terkasih. Kita belajar firman Tuhan agar apa? Supaya iman kita tetap bertumbuh, kita tetap dikuatkan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kerinduan kita makin hari makin terus melangkah maju, makin hari makin kuat, makin hari menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Setiap jerih payah kita, sekecil apapun yang kita lakukan di dalam nama Tuhan, itu akan bernilai, berdampak, bahkan menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan perhitungkannya. Sehingga jangan pernah anggap remeh suatu pekerjaan yang kecil sekalipun. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, secara totalitas, segenap, artinya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan. Dan kita tahu, alasan kita mengerjakan semuanya itu adalah karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan kasih apa? Dengan kasih yang sangat segenap, totalitas, sempurna, tidak ada tersisa. Apa yang kita tuntut daripada dia? Tidak, kita harusnya menuntut diri kita untuk bagaimana mengerjakan apa-apa yang menyukakan, menyenangkan hatinya. Sehingga jangan pernah lengah untuk mengisi hidup kita. Dan juga jangan pernah marah kepada Tuhan. Tapi pikirkanlah, karya apa yang harus saya kerjakan bagi Tuhan. Kita mengharapkan hal-hal besar daripada Tuhan, baiklah kita juga melakukan hal-hal besar juga untuk hormat kemuliaan namanya. Karena kebenaran, kesempurnaan, kebaikan, anugerah daripada dia datang. Daripada dia juga kita menerimanya. Nama Tuhan layak kita tinggikan. Dan menarik, bacaan kita mengingatkan kepada kita bahwa supaya tetap berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Meskipun kondisi tidak mudah, meskipun tantangan demi tantangan dihadapi, kondisi seperti yang kita alami sekarang misalnya, kita berhadapan dengan pandemi yang kita tunggu-tunggu kapan berakhirnya. Kita ingin segera, tetapi ya waktu Tuhan lah yang terbaik. Karena kita tahu bahwa ya segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan mengukir kekekalan dalam hati kita. Jadi ada dua hal yang penting ya. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Jadi tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat. Indah pada waktunya. Kemudian untuk apa waktu-waktu itu? Meskipun kadang terasa cepat, meskipun terkadang terasa lambat, maka kita melihat Tuhan mengukirnya di dalam suatu kesempurnaan. Dia menaruh kekekalan, kehidupan, bahkan pertumbuhan rohani kepada kita yang percaya. Orang yang tidak mengerti tentang Tuhan, tentang kasih-Nya, tidak akan memahami pengertian ini. Tetapi kita tahu bahwa waktu-waktu yang kita jalani adalah waktu di mana Tuhan merajut suatu kebenaran, suatu kekuatan, dan mengukir kehidupan kita untuk kita terus maju di hadapan Dia. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ingat ya, persekutuan dengan Tuhan itu relasi dengan Tuhan. Apa-apa yang kita lakukan atas dasar kasih, sukacita, bahkan atas dasar kebenaran untuk Tuhan. Persekutuan relasi inilah yang membuat apa yang kita kerjakan itu, ya kita tahu, tidak menyimpang, tidak bertabrakan dengan kehendak Tuhan. Dalam hal itu, jerih payah kita itu tidak sia-sia. Sehingga Paulus berkata, baik makan dan minum, saya lakukan untuk Tuhan. Kalau saya hidup untuk Tuhan. Kalau saya mati untuk Tuhan. Indah. Apa yang kita kerjakan, kita ukir satu. Tuhan layak dimuliakan di sana. Dan bagian ini mengingatkan kepada kita, mengapa sebetulnya jerih payah kita tidak sia-sia? Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ada Tuhan dalam jalan yang kita lalui, jalan di mana kita menempuhnya. Ada Tuhan di sana. Jadi kalau ada Tuhan di sana, itulah sukacita kita. Kalau tidak ada Tuhan di sana, jangan main-main. Kalau ada kebenaran Tuhan di sana, itu sukacita kita.
Tapi kalau tidak ada kebenaran Tuhan di sana, wah celaka luar biasa. Dengan kata lain, tuntutan bagi kehidupan kita, ada nggak Tuhan di situ? Di dalam jerih payah kita itu, ada nggak Tuhan dilibatkan di sana? Ada nggak Tuhan berkarya di sana? Memimpin kita, menolong kita, ada nggak kita menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan? Itu yang diberingatkan di dalam Yakobus, bahwa kita boleh merencanakan banyak hal. Hari ini saya ingin ke kota anu, melakukan ini dan itu. Tetapi dikatakan hati-hati loh. Kita harus ingat bahwa semua itu terlaksana karena Tuhan. Artinya apa? Serahkan rencana kita yang bagus itu, yang mulia itu, yang kita anggap benar itu dalam tangan Tuhan. Kalau kita nggak berani menyerahkan dalam tangan Tuhan, berarti nggak beres apa yang sedang kita kerjakan ini. Sehingga nggak heran ada orang takut berdoa kan? Kenapa? Karena dia mencuri misalnya. Ya, bagaimana mungkin orang mencuri bisa berdoa? Sama seperti orang korupsi. Bagaimana mungkin dia berkata, Tuhan saya mau korupsi? Ya itu bertolak belakang dengan hati nuraninya. Tapi kalau ada orang seperti itu, bagi saya orang gila luar biasa. Karena sudah tidak takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan dianggap kawannya, istilahnya. Yang mau kompromi dengan apa yang ingin dia lakukan. Tetapi dalam bagian itu bahwa kalau kita sudah melakukan hal yang benar, maka jangan pernah takut dengan hal apapun, bahkan kehilangan hal apapun. Karena kita tahu bahwa yang sudah kita lakukan benar itu untuk menyukakan hati Tuhan. Ya kadang orang lain gak suka dengan apa yang kita kerjakan yang benar itu. Mungkin kita disingkirkan, mungkin kita dikata-katai yang tidak benar, bahkan mungkin kita dijauhi oleh banyak orang. Karena sebetulnya kebenaran itu sedikit orang yang suka. Orang suka yang tidak benar. Jadi kelompok-kelompok yang tidak benar menjadi menyatu di dalam komunitas yang tidak benar itu. Untuk apa? Menolak kebenaran. Sehingga nggak heran yang tidak benar itu lebih banyak masanya daripada yang benar. Sehingga kalaupun kita disingkirkan, saya meyakini bahwa Tuhan membela kita. Tuhan ada di pihak kita. Jadi di dalam Kristus itu, meskipun tidak sederhana pergumulan kehidupan kita, meskipun kita harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, maka di situ ada kekuatan Tuhan. Karena Tuhan juga berkata bahwa aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, itu janji Tuhan. Dan saya tidak akan pernah takut menjalani kehidupan ini. Karena apa? Bukan karena saya hebat, bukan karena saya banyak hal, bukan karena saya di backing oleh mungkin jenderal, mungkin oleh pangdam atau panglima atau orang-orang yang berkuasa di sana, orang punya uang di sana, tidak. Tapi saya berani berjalan karena Tuhan itu, karena kebenaran itu. Dan Tuhanlah alasan bagi saya untuk berjalan. Ada pujian berkata, Tuhan alasan untuk saya hidup. Karena memang Tuhan itu yang menjadi pengontrol kehidupan saya, bukan yang lain. Hidup saya ini kan berasal daripada Tuhan. Pelayanan yang saya lakukan ini kan asalnya juga daripada Tuhan. Kalau saya menyimpang daripada Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah dengan kehidupan saya. Kalau saya takut dengan manusia, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan saya. Berarti jangan-jangan saya tidak beres di hadapan Tuhan. Saya hanya terlihat menyukakan hati Tuhan, padahal saya kompromi dengan manusia. Nah, dalam bagian ini, saya harus berani menghadapi realitas. Realitas tidak mudah. Sama seperti rasul-rasul berhadapan dengan cambuk, dengan penganiayaan, dengan penolakan, dengan pengadilan, bahkan dengan kematian mereka berhadapan. Tetapi itu realitas kehidupan orang percaya yang memang tidak mungkin kita hindari dalam kehidupan kita. Semasa kita benar, maka ada juga ketidakbenaran. Di dalam kebenaran ya pasti ada ketidakbenaran yang tidak beres untuk menghalangi kebenaran itu muncul. Tapi apakah kita harus tenggelam di dalam ketidakbenaran? Ya menurut saya tidak. Kita harus berani menghadapi ketidakbenaran itu dengan segala konsekuensi yang ada. Jadi ya Tuhan yang memberi kekuatan pada kita untuk melangkah, untuk berjalan, untuk menikmati jalan hidup kita selangkah demi selangkah. Meskipun tertati-tati, saya nggak mau muluk-muluk kalau ngomong, tetapi meskipun tertati-tati penuh dengan pergumulan dan air mata, tetapi saya meyakini kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pembela kehidupan kita, dan jerih payah kita itu tidak sia-sia.
Artinya apa? Artinya tidak terbuang percuma. Jangan sampai kita tertawa terbahak-bahak, kita menikmati kenyamanan dunia ini, tapi pada akhirnya ya semuanya itu terbuang percuma. Tuhan tidak disenangkan, kita dibuang dari hadapannya. Lebih baik kita menderita tertatih-tatih, penuh dengan pergumulan tantangan, tetapi kita hidup menyukakan hati Tuhan, dan kemudian waktu kita mati, kita mendapat tempat yang indah di hadapan Tuhan. Itu lebih elegan. Mengapa jerih payah kita tidak sia-sia? Karena apapun yang kita kerjakan, ya sekecil apapun, serumit apapun itu, sesulit apapun itu, tetapi waktu kita berjalan di dalam pimpinan kehendak Tuhan, dan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, maka sangat berharga, sangat mulia jerih payah kita itu, dan Tuhan akan memperhitungkannya. Tidak ada satupun daripada kehidupan kita itu yang luput dari perhatian pemantauan Tuhan. Bahkan rambut sehelai Tuhan pun tahu kalau itu jatuh dari kepala kita. Jadi Tuhan tahu sampai apa? Sampai kedalaman hati kita. Jadi apakah kita bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan? Tidak. Jadi sekecil apapun kejahatan Tuhan tahu, tapi juga sekecil apapun kebaikan Tuhan tahu. Jangan pernah bermain-main dengan kehidupan kita ini di hadapan Tuhan. Jadi dalam bagian itu juga Tuhan berkata bahwa meskipun hanya secangkir air yang diberikan kepada orang-orang yang melayani Tuhan, kepada orang-orang yang Tuhan berkenan, maka itu sangat berharga. Kita bisa melakukan kasih dengan cara yang sederhana. Dengan cara apa? Ya kalau kita lihat orang lapar, kasih makan. Kalau kita lihat orang haus, ya kasih minum. Kalau kita lihat orang telanjang, tidak punya pakaian, ya kita memberi mereka pakaian itu. Berbagilah, jangan pelit luar biasa gitu kan. Kalau kita lihat ada orang yang tidak punya tempat, kemudian butuh tumpangan, ya kita juga harus belajar untuk membuka rumah kita bagi orang lain. Sesederhana itu sebetulnya kalau kita mau melakukan kebaikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sama seperti Mother Teresa misalnya, waktu dia pergi ke Calcutta, India, dia awalnya berada di biara, penuh dengan kenikmatan, kenyamanan, dihargai oleh orang-orang suci, orang-orang yang mengabdikan dirinya pada Tuhan. Tapi kemudian dia merintis ordo lain, ordo cinta kasih, sehingga dia disebut sebagai misionaris cinta kasih. Dia melayani anak-anak yang tidak menikmati pendidikan dengan baik, yang di luar sana. Dengan cara apa? Dengan ranting. Dia jadikan untuk pulpen, menulis di mana kertasnya adalah tanah. Jadi ranting dan tanah bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk apa? Menyampaikan kasih sayang Tuhan, sehingga orang yang tadinya bodoh menjadi pintar. Kemudian apa? Kemudian dia merawat orang-orang yang sakit. Kemudian apa? Kemudian dia memperhatikan orang-orang yang kekurangan, yang penuh dengan pergumulan penderitaan. Jadi jawaban daripada kasih Allah itu bukan sesuatu teori yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi, yang tidak dijangkau atau tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran kita. Justru sangat mendarat, sangat bisa dirasakan. Sehingga sebetulnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang memahami tentang kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mereka boleh mengerjakan tanpa rasa takut, takut hilang, takut mengalami kerugian. Tidak, mereka justru mau belajar mengabdikan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Sehingga dia berkata bahwa hidup manusia itu bukan dinilai dari apa yang kita punya, bukan dinilai dari jabatan kita, dari kehebatan kita. Termasuk saya juga ingin berkata bukan dinilai daripada kemampuan kita berkhotbah di mimbar, berkhotbah seperti ini, tidak. Tetapi kehidupan kita itu dinilai daripada cara kita hidup memperlakukan orang lain. Ketika kita lihat orang lain, kita kemudian peduli kepada mereka. Nah, bagi Tuhan tidak ada hal yang terlalu besar, luar biasa, lalu dia harus terpukau. Wow, kaget Tuhan kan, seakan-akan seperti itu. Tidak. Dan kemudian seakan-akan Tuhan harus terfokus kepada
orang tersebut yang melakukan karya yang besar. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada hal-hal yang terlalu besar, luar biasa, sehingga seakan-akan waktu saya lakukan sesuatu pekerjaan besar, wah, saya seakan-akan begitu spesial di hadapan Tuhan. Tidak. Jadi apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun, Tuhan tetap menganggap luar biasa. Kita ingatkan kisah seorang janda miskin yang memberikan persembahan. Menurut orang kecil pemberiannya, tetapi Yesus memuji dia. Kenapa? Karena dia memberi hasilnya selama ini yang harusnya untuk kehidupan dia. Dia memberikan seluruhnya dari apa yang harus dipergunakan bagi kehidupannya sendiri. Tetapi orang-orang yang lain itu memberi dari kelebihannya. Nah, bahkan yang kurang ajar lagi adalah ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Mereka harusnya melayani janda-janda, yatim piatu, anak miskin. Justru dikatakan bagian daripada yatim piatu dan janda itu ditelan, diambil, dirampas. Dengan apa? Cara-cara rohani. Jadi hati-hati. Kita juga bisa jatuh dalam hal yang sama, tergoda, kemudian memakai hal-hal atau istilah-istilah rohani untuk apa? Kepentingan kita. Jadi banyak orang jatuh dalam hal-hal tersebut. Nah, jadi jangan menganggap remeh apa yang kita kerjakan, dan juga kita juga jangan menganggap orang remeh ya, karena dia memberi terlalu kecil, karena dia melakukan hal yang terlalu kecil. Ukuran kecil dan besar itu kan ukuran di mata kita, tapi ukuran di mata Tuhan itu tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu besar. Maria dan Yusuf sama mulianya dengan para rasul-rasul. Padahal Maria dan Yusuf kita tahu bahwa kisahnya mereka dipakai Tuhan menjadi alat untuk menjadi orang tua Yesus ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Dan banyak orang-orang lain yang Tuhan pakai. Kelihatannya remeh-temeh, tetapi Tuhan mengerjakan sesuatu mulia pada masing-masing diri mereka. Tuhan memakai mereka dengan caranya. Jadi sama seperti di gereja, WL itu tidak lebih hebat daripada pemusik. Ya, kemudian pengkhotbah juga tidak lebih hebat daripada WL pemusik penerima tamu. Jangan anggap bahwa pengkhotbah itu lebih hebat daripada yang menghitung persembahan. Bisa jadi yang hitung persembahan itu lebih apa ya? Lebih jujur daripada seorang yang khotbah. Ya hati-hati, semua itu bisa terbalik. Tapi bukan bicara tentang hebatnya kita di hadapan manusia, lebih kepada sikap hati kita sebetulnya. Sungguh-sungguh enggak. Makanya kan Tuhan berkata, mereka ini atau bangsa ini memberi persembahan luar biasa. Tetapi apa? Hati mereka jauh dari hadapan Tuhan. Lagi-lagi kadang kita terlihat hebat, kita mau dianggap orang sebagai orang yang luar biasa, tapi ketika Tuhan teropong hati kita, itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi dalam bagian ini apa? Kita melihat kehidupan kita itu, jeripayah itu bukan hanya sekedar dalam suatu skala yang besar, tapi ingat juga loh, orang berjeripayah bisa juga dalam skala yang kecil. Bagi kita gampang, bagi dia nggak gampang. Misalnya orang pergi ke gereja, ya bagi yang pakai mobil ya gampang, bagi yang punya motor ya gampang. Tapi bagi yang harus bukan hanya naik angkot, tetapi harus mengeluarkan uang untuk pergi ke gereja, nggak gampang bagi dia. Dan itu juga pelayanan yang indah. Karena apa? Karena dia datang kepada Tuhan dengan maksud yang sangat jujur, yang sangat tulus, yang sangat murni. Nah, dalam hal ini kita juga harus belajar. Maka apa yang dimaksud dengan jeripayahmu tidak sia-sia, atau kenapa jeripayah kita tidak sia-sia? Karena jeripayah kita dalam dunia ini pasti akan berdampak pada nilai yang kekal. Ya, jeripayah kita dalam Tuhan itu kan diperhitungkan oleh Tuhan. Jeripayah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam sosial, dalam moral, dalam ibadah, dan sebagainya. Jadi semuanya itu dinilai, bukan dinilai dengan cara nilai dunia. Jadi langsung dinilai oleh Tuhan sendiri. Jadi dampaknya apa? Dampaknya bukan hanya secara manusiawi, meskipun itu ada di sana, tetapi dampaknya kekal. Nah, kita ingin mengejar dampaknya yang kekal,
bukan hanya dampaknya ya dilihat oleh orang sebagai orang yang baik, orang yang benar, orang yang luar biasa saleh. Tapi kemudian waktu Tuhan lihat tidak seperti itu, kita nggak mau seperti itu. Tapi kita mau bahwa jerih payah kita itu di hadapan Tuhan itu tidak sia-sia. Ya karena itu berdiri teguh, jangan mundur. Kalau mundur berarti kita nggak teruji. Jangan pernah goyah, jangan pernah ragu, karena ini kebenaran daripada Tuhan. Nah, persekutuan dengan Tuhan itulah yang mengikat kita untuk terus maju, Maka penting persekutuan dengan Tuhan, jangan tinggalkan. Suasana pandemi bukan alasan untuk kita berhenti loh untuk bersekutu dengan Tuhan. Terus mengalami persekutuan dengan Tuhan, secara pribadi maupun secara komunitas atau dalam persekutuan gereja. Bisa secara live streaming atau bisa juga secara ya datang langsung. Tapi dalam bagian itu kita ingin supaya kita hidup bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, ya tentu menguatkan saudara seiman juga, karena kita tahu dalam kondisi sekarang ini ya jangan sampai kita kita bertumbuh luar biasa tapi ada orang yang kering luar biasa. Kita sukacita, ada orang bergumul luar biasa. Jangan sampai seperti itu, jadi timpang. Persekutuan kita jadi persekutuan yang aneh. Kenapa? Kita bersekutu cuman direct ke atas tapi nggak kepada saudara kita. Dalam bagian ini ya ada kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Ya maka ini pengharapan kita, karena latar belakang dari pembicaraan Paulus ini adalah dia bicara tentang kebangkitan. Ya waktu kita sudah ditebus oleh Tuhan, waktu Tuhan sudah bangkit, ada pengharapan bagi kita. Jadi apapun tantangan hidup, ya jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, jadi ada pengharapan itu. Bisa nggak kita bisa melihat pengharapan itu? Ya harusnya mungkin sebagai orang percaya kita melihat pengharapan itu. Pengharapan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan Tuhan telah melakukan banyak untuk hidup kita. Ya masakan kita cuma lakukan hal yang sedikit. Mari kita melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya kalau ada orang yang jahat kepada kita, maka ya kita jangan membalas kejahatan itu. Tetapi sebetulnya ya adalah jahat bagi kita kalau kita tahu bahwa kita harus memberi sesuatu yang banyak kepada Tuhan. Ternyata kita memberi sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang banyak itu bukan hanya bicara tentang uang loh, tetapi juga talenta-talenta, karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita, kita bisa mengukurnya. Kita sudah tahu lah apa yang kita miliki. Talenta, karunia, berkat jasmani, berkat rohani, bahkan bicara tentang materi misalnya. Nah, kalau kita sedikit memberi, padahal Tuhan sudah memberi banyak, itu kejahatan bagi kita di hadapan Tuhan tentunya. Jangan pernah berhenti, berdiri teguh dan jangan goyah. Artinya tetaplah fokus, kerjakan maksud-maksud Tuhan, kerjakan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Karena siapa yang mengerti apa yang kita kerjakan, ya orang lain mungkin nggak tahu. Tapi jangan pernah berhenti, karena siapa yang tahu? Tuhan tahu. Dalam melayani Tuhan pasti akan ada yang namanya tantangan, pergumulan, kritikan. Tetapi itu juga jangan membuat kita putus asa, lalu mundur, lalu berhenti, dan tak lakukan hal apapun. Kita menjadi kecewa, marah kepada Tuhan dan sesama. Ya dengan kata lain bahwa mari kita terus berpacu maju. Mari kita terus melangkah. Mari kita terus terfokus pada Tuhan. Kadang kita bisa sakit secara tubuh jasmani. Kadang kita bisa menjadi kendor. Tetapi Tuhan ingatkan lagi, jangan patah semangat, jangan pernah berhenti, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita itu tidak pernah sia-sia. Artinya apa? Semua hal yang kita kerjakan, Tuhan perhitungkan. Mungkin kita tidak langsung terima sekarang ini, tapi ada upah daripada Tuhan yang akan kita nikmati. Nah, serahkan hidup kita pada Tuhan, dan terus berdoa, terus berkarya, dan nikmati cara Tuhan mengukir kehidupan kita.
Terpujilah nama Tuhan. Amin.